Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran matematika kelas 4 untuk sekolah dasar. Jadi materi pokok kita pada kesempatan ini adalah membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Jadi membandingkan pecahan yang berpenyebut sama Jadi coba kita akan mulai membandingkan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada sebuah lingkaran. Jadi lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian. Namun ada dua bagian yang kita beri warna biru. Nah, kalau kita nyatakan yang berwarna biru ini ke dalam bentuk pecahan, maka dia itu adalah, karena ini warna birunya ada 2 bagian, maka di sini 2 per, karena dia ada 4 bagian secara keseluruhan, maka dia 2/4. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Coba kita perhatikan lingkaran yang sebelah ini juga, kita bagi 4. Tetapi pada lingkaran yang ini kita beri warna biru 3 bagian. Nah, bagaimana menyatakan ini ke dalam bentuk pecahan? Ini sudah pernah juga kita pelajari. Jadi 3 bagian yang berwarna biru maka dia 3. Karena keseluruhan jumlahnya 4, maka dia 3/4. Nah, kira-kira antara 2/4 dengan 3/4 manakah yang lebih besar? Kalau kita melihat gambar, warna biru yang ada di gambar sebelah ini dengan yang ada di sini, maka tentu lebih banyak yang ada di sini ya, dan lebih besar. Jadi kalau melihat gambarnya di sini yang birunya hanya 2, di sini ada 3 bagian, maka 3/4 itu dia lebih besar ya. Jadi karena di sini dia ada 3 bagian, di sini 2 bagian. Oke. Coba kita sekali lagi kita perhatikan coba gambar ini. Ini masih lingkaran yang kita bagi 4. Tapi kita beri warna biru 1 bagiannya, maka kita nyatakan dia sebagai pecahan 1/4. Jadi 1 bagian yang berwarna biru dari 4 bagian yang ada. Coba kita lihat yang di sebelah sini. Juga ada lingkaran yang kita bagi 4, tapi hanya 2 bagian yang kita beri warna biru. Maka yang berwarna biru ini kita nyatakan sebagai 2/4. Karena 2 bagian yang berwarna biru dan secara keseluruhan jumlah bagiannya ada 4. Jadi 2/4. Nah, yang manakah pecahan yang lebih besar antara 1/4 dengan 2/4? Kalau melihat gambar, maka yang ini lebih besar. Ya, lebih luas. Jadi dia ada 2 bagian, sedangkan yang ini 1 bagian. Maka 2/4 itu lebih besar dari 1/4. Ya. Oke, coba kita perhatikan pola berikut. Jadi ini 1/4 dengan 2/4. Ini sama-sama penyebutnya 4. Jadi dia berpenyebut sama karena sesuai dengan materi kita pada kesempatan ini, pecahan yang berpenyebut sama. Jadi ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, untuk melihat secara langsung tanpa melihat gambar, kita bisa membedakan mana yang lebih besar. Bisa kalian lihat ini pembilangnya ini. Coba lihat pembilangnya. Yang mana pembilangnya lebih besar, maka itulah pecahan yang lebih besar. Tapi syaratnya harus penyebutnya sama. Kalau penyebutnya tidak sama itu lain lagi ya.
tidak berlaku. Tapi kalau penyebutnya sama, di sini 4, maka kita lihat ini. Kita lihat pembilangnya, oh lebih besar yang ini, 2. Maka 2/4 itu lebih besar dari 1/4. Ya, coba. Bagaimana dengan ini? Oh, ini dua penyebut ini juga penyebutnya sama. Penyebut 4. Nah, untuk melihat yang mana yang lebih besar, kita lihat pembilangnya. Coba lihat ini pembilangnya. Yang mana lebih besar, yang ini atau yang ini? Oh, ternyata lebih besar ini. Maka pecahan ini lebih besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau pembilangnya itu lebih besar untuk pecahan yang berpenyebut sama ya, maka pecahan tersebut pasti lebih besar. Nah, dilihat dari pembilangnya saja. Nah, coba sekali lagi kita perhatikan pola berikut. Ini ada 4/3 dengan 2/3, masih berpenyebut sama ya, sesuai dengan pokok bahasan kita. Jadi ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, maka yang harus kita lihat adalah pembilangnya. Yang mana pembilangnya lebih besar, maka itulah pecahan yang lebih besar. Sehingga kalau di sini 4 ini lebih besar, maka 4/3 itu lebih besar dari 2/3. Coba sekali lagi, 1/3 dengan 5/3. Ini masih penyebutnya sama, penyebut 3. Ya. Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan ini, dia punya pembilang. Di sini pembilangnya 5, di sini pembilangnya 1. Maka tentu 5/3 ini lebih besar. Karena pembilangnya lebih besar. Tapi itu syaratnya harus penyebutnya sama. Ya. Oke. Coba kita latihan pakai contoh. Contoh 1. 5/8 dan 7/8 manakah pecahan yang lebih besar? Ya, pecahan manakah yang lebih besar? Nah, karena ini penyebutnya sama, maka tentu harus kita perhatikan pembilangnya. Oh, pembilangnya ini 7, di sini 5. Oh, lebih besar yang ini. Maka 7/8 itu lebih besar dari 5/8. Ya. Coba kita lihat contoh 2. 4/5 dengan 3/5. Oh, penyebutnya sama. Pecahan manakah yang lebih besar? Penyebutnya sama, maka kita lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya 4, di sini 3. Oh, maka 4/5 itu pasti lebih besar dari 3/5. Ya. Nah, coba kita masuk ke contoh 3. Kita mau mengurutkan pecahan. Jadi, urutkanlah pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini ada 4 pecahan yang penyebutnya sama, penyebut 9. Kalau kita mau ambil dari yang terkecil, tentu kita lihat yang pembilangnya paling kecil, karena penyebutnya kan sama. Nah, kita lihat pembilangnya paling kecil, tentu di sini 3 ya. Jadi 3, setelah 3, yang berikutnya adalah, urutannya yang berikut, lebih besar dari 3, 4. Di atasnya lagi sedikit, 5. Kemudian yang paling tinggi adalah 7/9. Jadi begitu. Sehingga mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama, itu cukup kita lihat saja pembilangnya. Ya, jadi mudah-mudahan video singkat ini bisa dimengerti dan bisa dijadikan pembelajaran, bahan pembelajaran di rumah selama masa pandemi. Ya, kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan melalui WA, bisa dihubungi. Nanti bisa Pak Guru jelaskan lebih rinci kalau memang ada yang perlu dijelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan. Jadi latihan ada 2 nomor ini. Ya. Nomor 1, menentukan tanda perbandingan yang tepat untuk pecahan berikut. Saya kira ini mudah kalau kita mengikuti video ini dari awal. Kemudian nomor 2, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini juga sangat mudah ya. Baiklah, mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Dan buat teman-teman guru yang mungkin juga kebetulan mengajarkan materi yang sama, ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk pembelajaran anak-anak kita.
apalagi di masa pandemi ini yang tidak bisa bertatap muka. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.